Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepada Allah kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan hanya kepada Nabiullah Muhammad SAW kita senantiasa bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sini saya akan mempresentasikan tugas penyuluh pertanian, yakni monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Monitoring sendiri adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus-menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi sendiri adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Adapun perbedaan antara monitoring dan evaluasi adalah monitoring biasanya dilakukan pada saat program masih berjalan atau sedang berjalan lah. Sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu program itu masih berjalan ataupun program itu sudah selesai atau acaranya telah selesai begitulah. Adapun tujuan dan manfaat monitoring dan evaluasi sendiri, yakni monitoring bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi kehidupan atau kebutuhan program yang sedang berjalan. Dengan mengetahui kebutuhan ini, pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Menurut Dan tahun 1981, monitoring mempunyai 4 fungsi, yakni ketaatan atau compliance. Biasanya digunakan pada saat atau monitoring yang dilakukan itu menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Itu ketaatan. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Monitoring yang ditetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu, baik bagi pihak target telah mencapai mereka. Dan laporan akunting. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Adapun penjelasan atau explanation, monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Manfaat dari hasil evaluasi penyuluhan antara lain menentukan tingkat perubahan perilaku petani untuk perbaikan program, sarana prosedur, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan untuk penyempurnaan kebijakan penyuluh pertanian. Adapun prinsip-prinsip dan pendekatan monitoring dan evaluasi atau biasanya disingkat MONEF. Berorientasi pada tujuan. MONEF sendiri hendaknya dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi formatif dan membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif. Mengacu pada kriteria keberhasilan. MONEF sendiri seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan bersama para evaluator, para sponsor, pelaksana program atau pimpinan dan staf, para pemakai lulusan atau konsumen, dan lembaga terkait di mana peserta kegiatan bekerja. Yang ketiga yakni mengacu pada asas manfaat. Monitoring dan evaluasi itu sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas. Manfaat tersebut biasanya adalah atau merupakan berupa saran, masukan atau rekomendasi untuk perbaikan program-program yang di-MONEF atau program sejenis di masa mendatang. Dan dilakukan secara objektif. MONEF harus dilaksanakan secara objektif. Petugas MONEF
Biasanya dari pihak eksternal, seharusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksana program. Petugas monitor internal harus bertindak objektif, yaitu melaporkan semuanya apa adanya. Adapun ruang lingkup atau monitoring dan evaluasi itu sendiri, yakni perencanaan program. Iya, perencanaan program di sini terdapat beberapa poin, yakni kondisi lembaga yang akan dievaluasi atau kontekstual. Poin kedua yakni tujuan program yang akan dievaluasi, isi program kegiatan yang akan dievaluasi, jenis dan model evaluasi yang diterapkan, dan metodologi yang digunakan, desain variabel, teknik sampling, instrumen, analisis data, diseminasi hasil, strategi pelaksanaan evaluasi, personal yang terlibat, siapa evaluator, siapa target evaluasi, waktu pelaksanaan evaluasi, berapa lama dan kapan evaluasi dilaksanakan, fasilitas yang diperlukan seperti sarana prasarana dan alat, dan diperlukan berapa jumlah dari mana sumbernya, dan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan, dan jenis evaluasi sendiri, need assessment, analisis SWOT, feasibility study, analisis futuristik, job analysis, dan inventory. Adapun pelaksanaan program yakni kemampuan atau kriteria yang dimiliki pelaksana program dan keterlaksanaan, partisipasi personal dalam pelaksanaan program, bagaimana kesesuaian jadwal dengan rencana, bagaimana pemanfaatan masukan, bagaimana penyelenggara program, berapa persen keterlaksanaan dari yang direncanakan, refleksi dan umpan balik, jenis evaluasi yang diterapkan, monitoring, supervisi, evaluasi, proses, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Adapun yang ketiga yakni hasil program yang telah dicapai oleh peserta kegiatan. Misalnya, penguasaan oleh peserta sesuai kriteria. Hasil yang dicapai sesuai tujuan, kualitas seperti prestasi belajar, keterampilan karyawan, produktivitas, efektivitas program kegiatan, efisiensi penggunaan fasilitas, dan sumber dana. Adapun yang keempat yakni dampak program meliputi berbagai hal, yakni dampak yang direncanakan dari hasil program, intended effect seperti perubahan perilaku, meningkatnya kinerja peserta, keberhasilan usaha tani, dampak yang direncanakan seperti unintended side effect seperti kesenjangan sosial di masyarakat dan sebagainya. Slide selanjutnya yakni jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi di sini terdapat beberapa poin, yakni evaluasi materi penyuluhan. Menurut Mardikanto 1993 menyatakan bahwa materi penyuluhan adalah segala bentuk pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang penyuluh kepada masyarakat sasarannya dalam upaya mewujudkan proses komunikasi pembangunan. Untuk materi yang bersifat teknis, biasanya dipilih metode yang memungkinkan adanya praktik di lapangan. Untuk materi yang bersifat non-teknis, misalnya agar petani mau berkelompok dan mau memasarkan hasil usahanya, biasanya dipilih metode diskusi kelompok. Adapun evaluasi metode, yakni metode yang dipilih yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan disertai pertimbangan materi yang disuluhkan, kemampuan penyuluh, waktu dan tersedianya prasarana dan biaya. Metode-metode yang dipilih tersebut merupakan strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan rencana penyuluhan pertanian. Dan ketiga yakni evaluasi sarana dan prasarana. Penyuluhan pertanian sendiri
merupakan sistem pendidikan di luar sekolah, jadi tidak berlangsung di ruangan, tapi berlangsung di lapangan atau di lahan usaha tani bersama para tani. Pendidikan yang berlangsung dalam situasi kehidupan yang nyata, pendidikan orang dewasa berlangsung dalam satu siklus usaha penuh, di mana teori dan praktik terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan penyuluh pertanian sangat tergantung kepada keberadaan sarana dan prasarana, merupakan unsur yang sangat penting bagi kegiatan penyuluh pertanian. Adapun yang keempat, yakni evaluasi dampak penyuluhan. Kegiatan penyuluhan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah atau lembaga swasta agar petani selalu tahu, mau dan mampu mengadopsi inovasi demi tercapainya peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan usaha tani. Kemajuan penyuluhan yang terjadi pada suatu desa akan mendorong perubahan karakteristik anggota masyarakatnya, yang nanti akan mempengaruhi produktivitas kerja para petani terkait dalam penerimaan materi penyuluhan dan menerapkan setiap inovasi yang petani terima dari penyuluhan. Adapun evaluasi hasil, yakni hasil dari kegiatan penyuluhan pertanian, merupakan derajat pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Tujuan penyuluhan pertanian adalah perubahan perilaku petani dan anggotanya sebagai sarana target group dari kegiatan penyuluh. Oleh karena itu, tujuan program penyuluh pertanian harus dinyatakan dalam pernyataan perubahan perilaku, baik perubahan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Adapun slide selanjutnya yakni tahapan evaluasi. Pada tahapan evaluasi terdapat beberapa poin, yakni poin pertama, perumusan tujuan evaluasi. Unsur-unsur dalam tujuan perumusan penyuluh antara lain yakni sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, materi, dan kondisi tertentu. Ya. Adapun slide selanjutnya yakni perumusan indikator dan parameter. Berkaitan dengan program-program penyuluhan, perlu diperhatikan bahwa indikator keberhasilan program penyuluhan harus dilihat tidak dari sekedar berapa jumlah dan frekuensi kegiatan penyuluhan yang sudah dilaksanakan, tetapi harus memperhatikan bagaimana mutu proses kegiatan yang dilaksanakan, serta seberapa jauh sih telah terjadi perubahan perilaku seperti pengetahuan, sikap dan keterampilan, sasaran, perubahan yang terjadi dalam bentuk kenaikan produktivitas maupun tambahan kenaikan pendapatan dan manfaat seperti ekonomi maupun non-ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran. Adapun pengukuran atau indikator parameter. Pengukuran indikator dan parameter evaluasi ini merupakan salah satu kegiatan yang harus sudah dipersiapkan sebelum pengumpulan data untuk evaluasi yang dilaksanakan. Dan poin selanjutnya yakni penetapan metode evaluasi. Dan penetapan metode evaluasi di sini ada beberapa poin, yakni poin pertama, perancangan evaluasi. Pada umumnya kegiatan pengumpulan data untuk kegiatan evaluasi dirancang sebagai suatu penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei menurut Karnia dan Tapping pada 1977 dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan atau gejala-gejala tertentu dan menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci gejala-gejala atau keadaan yang diamati gitu. Poin selanjutnya yakni perumusan populasi dan sampel. Penentuan jumlah sampel lebih baik ditentukan dengan berlandaskan kepada tingkat keragaman populasi atau alat analisis yang digunakan dan tersedianya sumber daya seperti dana, tenaga, dan waktu. Apakah dananya telah tersedia dan berapa jumlahnya? Apakah tenaga yang diperlukan itu sudah cukup atau kurang, dan waktu yang disediakan memang ada atau seperti
Bagaimana? Ya, poin selanjutnya yakni perincian data yang diperlukan. Data sekunder yang berupa pertama, program yang dievaluasi dan rekaman data yang dimiliki oleh pelaksana program atau pihak-pihak yang dilibatkan dalam program tersebut. Kedua, data primer yang berupa pengamatan hasil wawancara atau jawaban tertulis terhadap pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diajukan kepada setiap responden. Ya, bagaimana pengamatan yang terjadi di lapangan, apa-apa saja yang terjadi di sana. Ini tuh data-data yang harus diambil. Adapun teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, seperti wawancara maupun pengajuan pertanyaan melalui daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Untuk memperoleh data yang lebih baik, lengkap, dan mendalam dapat diupayakan dengan menerapkan metode partisipatif. Yang poin selanjutnya, perumusan instrumen. Beberapa acuan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan instrumen ada sebagai berikut, yakni pahami tujuan khusus dari kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Ya, kalau tidak dipahami, ya bagaimana kita melakukan kegiatan evaluasi tersebut, indikator dan parameter yang akan digunakan, serta pengukuran atau pemberian nilai skornya. Yang kedua, untuk menjaga tingkat konsistensi jawaban yang diberikan respondennya, upayakan agar untuk setiap parameter yang disediakan lebih dari satu pertanyaan, dan pertanyaan yang mirip diletakkan tidak berurutan. Upayakan untuk menggunakan model pertanyaan yang beragam untuk menjaga agar responden tidak cepat jemu. Ya, kalau pertanyaannya itu saja, ya mungkin agak malas sih jawabnya. Yang keempat, perhatikan agar jumlah pertanyaan tidak terlalu banyak, sehingga respondennya tidak jemu kelelahan selama memberikan jawaban. Ya, kalau pertanyaannya cukup banyak, ya bagaimana kita jawabnya secara santai gitu, karena jawaban pertanyaannya agak banyak, lebih kepada, apalagi kalau lebih kepada interogasi, bukan kepada wawancara. Untuk uji validasi dan realitas instrumen, uji ketetapan atau uji instrumen itu merupakan telaahan atau kajian instrumen yang disiapkan agar instrumen tersebut dapat memperoleh data yang benar diperlukan untuk mengukur kegiatan atau peristiwa serta gejala yang seharusnya diukur. Dan teknik analisis data. Kegiatan analisis data yang terkumpul dapat dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik analisis kuantitatif maupun kualitatif. Ya, dan juga pelaporan di sini, pelaporan yang disusun membuat proses dan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Ya, kalau laporan itu dilaporkan secara dapat dimengerti atau mudah dimengerti di pelaporannya tersebut secara tersusun, dan juga dapat disampaikan dengan baik dan juga seksama. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.